apalagi ada yang jauh-jauh dari Surabaya sini, terus jadi kayak seneng aja gitu supportnya gitu kan. Kalau disayangin banyak orang kan rasanya kan happy. Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan agendanya apa sih ini dalam rangka hari ini rangkanya. Hari ini kita buka bersama-sama dengan fans Jazilicious, The Fair Hug Lovers, All Jazz Lovers, terus sama teman-teman wartawan juga. Intinya sih cuma silaturahmi aja. Tapi memang tiap tahun di bulan Ramadan selalu mengadakan seperti buka puasa bersama-sama fans. Kan 2 tahun terakhir kan di Bali. Jadi itu siapa itu? Di Bali. Jadi kalau kemarin sih 2 tahun, hampir 2 tahun 3 tahun lah semenjak pandemi sih enggak. ya. Atau sebagai bentuk rasa syukur. Iya pastinya, karena kan maksudnya ya kita sebagai suami istri hidup rukun, bahagia, sehat, itu yang paling penting. Terus anak-anak juga sehat, terus orang tua juga sehat. Jadi ya kita pengen aja bisa silaturahmi, berbagi kebahagiaan. Ya, melihat antusias para fans tadi seperti apa sih? Karena ini mungkin pertama kali juga ya tatap muka langsung pasca pandemi kemarin. Seneng banget sih, soalnya kan mereka tuh kebanyakan fansnya kayak yang udah lama-lama gitu. Terus mereka ngefans tuh dari SD, dari SMP gitu. Sekarang udah pada punya anak, tapi masih nyempetin kesini. Itu sudah fans yang baru juga gitu. Jadi kita saling berkenalan aja gitu. Karena buat aku sih pribadi selama ini berkarir, kalau nggak tanpa mereka sih juga aku pasti bukan apa-apa dan gak dikenal siapa-siapa gitu. Karena mereka bisa sampai sekarang gitu. Jadi ya seneng. Ada obrolan apa sih sama mereka? Biasanya ada obrolan apa? Paling kayak kan soalnya ada yang dari Surabaya, ada yang dari Jonggol, Bekasi, Jakarta, banyak juga yang ngobrolin tuh kayak gimana kabarnya si ini, si itu gitu. Terus kayak bercanda-bercanda sih kebanyakan. Terus kenalin suami juga kan mereka, Kak JJ gitu. Ganteng banget Kak JJ. Jadi ya gimana kamu melihatnya kan, soalnya kan istri kamu ini kan artis. Iya, jadi di Bali kan nggak kelihatan artisnya, kayak wanita yang biasa yang bikin heboh gitu. Pas ketemu mereka tuh kayak wow, luar biasa sih. Saya kan aku kan baru juga pertama kali lihat itu silaturahmi sama fansnya dan juga yang support dia tuh dari awal, dari zaman apa tuh yang Zaman dahsyat terus ya, dan mereka masih ada di sini tuh kayak fans sejati gitu. Jadi juga luar biasa. Selain istri yang terbaik, ibu dari anak-anak saya yang terbaik, juga artis yang terbaik, maksudnya yang masih bisa mengambil waktu untuk bersama walaupun beda agama. Dia nggak pandang dari agama yang sama atau tidak, dia mau bagi-bagi berkat dan rezeki. Maksudnya itu luar biasa. Apalagi ini juga direncanain bener-bener mendadak, baru 3 hari yang lalu ya kalau nggak salah. Tiba-tiba dibilang aku pengen bersama sama fansku, sama dia juga, karena udah lama belum, dan juga kita sekarang di Jakarta dan udah lama di Bali, dan sebelum COVID juga nggak ada momen-momen kayak gini. Dan dimana aku juga harus tetap bersyukur dan berterima kasih sama media dan juga fans-fansnya yang tadi dia bilang kalau bukan karena kalian dan fansnya juga bukan siapa-siapa. Jadi kayak dia terharu lah sebagai suami, maksud saya itu kayak dia masih bisa sediain waktu untuk kalian dan fans. So dibilang kayak fans, terus teman-teman media yang ada nih saat kalian susah maupun senang, awal terus sampai akhirnya sampai ada titiknya gitu ya, sampai akhirnya nggak ada yang terjadi. Iya, itu yang membuat kita benar-benar bersyukur dan nggak memandang dari agama atau gimana pun. Maksudnya semua orang boleh ada agama masing-masing, tapi kan balik lagi kan dari niat, dari hati kita kan di situ yang bersyukur. Jadi ya buat kalian yang udah hadir semua media, terima kasih banyak. Ya, semoga. Buat fans juga terima kasih.
Yang pasti sih kalau aku pribadi aku terharu, soalnya kan ya mungkin dari awal sampai hari ini terus mereka masih sempetin datang, apalagi ada yang jauh-jauh dari Surabaya sini, terus jadi kayak seneng aja gitu supportnya gitu kan. Kalau disayangin banyak orang kan rasanya kan happy, jadi kurang soalnya kalau disayang sama Sony. ya nggak cinta aku kan. Tapi support sistemnya gimana sih fans sendiri buat Kak Gerard dalam masa sulit sampai akhirnya bisa survive? Mood booster mereka tuh kan ada Selalu dari kasih sosmed, semangat juga, mereka selalu kasih semangat, kasih doa-doa, terus kasih pokoknya video-video zaman dulu juga itu yang bikin aku semangat gitu. Terus selalu ditanyain kapan balik lagi ke Jakarta, kapan syuting lagi, kapan gitu terus. Jadi aku tuh kayak merasa terpanggil gitu, merasa dibutuhkan, merasa disayang sama mereka. Karena aku yakin mereka tuh sayangnya tulus gitu. Karena ini bukannya kayak baru 92 bulan nih kan, dari kayak mereka SD, sekarang mereka ada yang punya anak 2, ada yang lagi hamil, ada yang udah pada bisnis gitu. Jadi macam backgroundnya. Support yang paling penting apa sih ketika Jessica, support dari fans ketika Jessica sedang mengalami kesulitan kayak kasus kemarin itu seperti apa sih? Ya pasti supportnya kayak doa-doa gitu, mereka selalu ngedoain aku, terus support lebih ke dari kata-kata sih, lebih support kata-kata, yang nge-DM juga, karena ada beberapa juga ada yang tahu nomor WhatsApp dari aku, jadi ada yang menghubungi langsung gitu juga. Sempat ada yang datang ke pengadilan memberikan support kemarin? Enggak sih, enggak ada, karena kan nggak apa ya, aku pribadi juga kalau urusan pengadilan aku rasa lebih serius ya, jadi aku nggak, bukan momentumnya untuk pulang atau apa kan, kita juga nggak mau memberikan, itu kan bukan sesuatu yang kita harus membanggakan dan menikmati kan. Jadi ya lebih baik hal-hal seperti itu lebih ke private dan jangan dia dicampur sama fansnya dia gitu. Tapi biasanya kan ada fans yang militan ketika idolanya punya apa? Kalau masalah itu adalah maksudnya yang ikut berkomentar, maksudnya mereka tuh kayak ya kalau di bagian sosmed berkomentar banyak, tapi untuk turun ke lapangan untuk ke pengadilan segala enggak, dan kita juga nggak sebari jadwal pengadilannya juga kan, maksudnya ya kita datang duduk ikutin prosedur pengadilannya cabut. soalnya bukan sesuatu yang beda momen sih. Kalau pengadilan kan aku pengennya juga lebih serius, aku pengennya biar lebih apa ya, lebih hikmat aja kan, karena kita menghadap ke majelis hakim yang terhormat, nggak mau juga aku bikin ricu atau apa gitu. Jadi lebih kepengen serius kalau urusan hukum pengadilan kasus yang sedang berjalan ini. Ini menjadi pendidikan moral juga nggak Kak Gerard dan Vincent untuk El Barak? Nah, iya, untuk pastinya. kegiatan Karena kan aku mengajarkan El untuk berbaur gitu, jangan ibaratnya jangan memandang bulu atau apa gitu, karena mungkin El Barak kebanyakan main sama teman-temannya yang western, jangan sampai dia nggak mau bergaul sama teman-temannya mamanya atau sama Jesius di sini gitu. Jadi pokoknya ngajarin anak banyak hal sih, berbaur, berbagi, nggak memandang agama atau apa, suku atau apapun gitu, saling menghormati. Tapi alasannya apa sih? Kayaknya Kak Gerard tuh artis yang dikenal love lover gitu ya, terus membumi gitu, meskipun pencapaiannya sudah luar biasa gitu, tetap mau bergaul sama kita di wartawan gitu. Kenapa sih Kak? Mungkin ada cerita balik itu nggak sih? Gak tahu ya, mungkin karena aku punya suami yang hebat sih, jadi suamiku juga ngajarin untuk bisa bergaul sama siapa aja gitu. Jadi itu yang aku contoh gitu. Soalnya buat aku Vincent tuh bisa bergaul sama siapa aja tuh ngajarin aku banyak hal. Oh ya, kita tuh sama-sama manusia, saling membutuhkan, saling hidup berdampingan. Jadi belajar dari situ aja sih sebenarnya gitu. Jadi jangan sampai jadi sombong, jangan sampai jadi tidak menghormati orang lain gitu. apalagi gara-gara agama atau gara-gara status atau pekerjaan, jangan pernah. Itu yang aku sering ajarin El dan sempat
sebagai manusia itu paling aneh gitu gitu. Jadi itu semua orang tuh sebenarnya semua rata, semua sama, nggak ada yang lebih hebat, nggak ada yang lebih gimana, semua itu sama. Oke, Jessica. Kalau kita bisa berbagi gitu ya, berkesempatan gitu, itu pasti apa ya, rasa syukur sendiri bisa berbagi sama teman-teman. Ada kepuasan tersendiri. Iya, ada rasa syukur tersendiri. Jessica,